Ya. Jadi silahkan dibuka aplikasi Adobe Flash-nya. Jika yang menggunakan versi yang terbaru, bisa menggunakan yang namanya Adobe Animate. Ya. Sebenarnya Adobe Flash dan Adobe Animate ini sama, hanya untuk Adobe Animate memang diperbaiki dan ditambahkan beberapa fitur dibandingkan Adobe Flash. Oke, agar versi yang kita gunakan sama, maksudnya di lembar kerja yang kita gunakan sama, di Adobe Flash yang kita buat ini, silakan kamu pilih yang Action Script 3. Ya. Sebetulnya dari segi tampilan itu tidak jauh berbeda, tidak berbeda dari Action Script 2 ataupun 3. Tapi di yang Action Script 3 ini ada beberapa kode program yang lebih dioptimalkan. Jadi di bagian Create New, kita pilih Action Script 3. Oke. Oke, di file project baru ini, silakan kamu buat satu buah animasi twin. Ya. Shape objeknya bebas, boleh menggunakan shape, teks ataupun yang lain. Ya, jadi silakan kamu buat satu animasi twin. Ya. Untuk frame-nya bebas, frame berapa saja. Tapi untuk saat ini kamu gunakan saja frame yang sedikit ya, jadi agar tidak terlalu panjang animasinya. Buat saja animasi twin seperti ini. Ya. Bapak tidak akan menjelaskan lagi bagaimana membuat animasi twin, silakan kamu coba. Tapi jika memang ada kesulitan, bisa langsung kamu tanyakan. Kita buat animasi sederhana seperti ini terlebih dahulu. Untuk twinnya bergeraknya bebas, mau secara horizontal, vertikal, atau diagonal seperti ini, atau mungkin kamu ingin atur misalkan seperti ini. Jadi ini untuk menandakan saja animasi di lembar kerja yang kita buat. Nah. Oke. Berikutnya, kemarin juga ada beberapa teman kamu yang bertanya dari contoh animasi yang Bapak sampaikan ya di ketentuan PTS kemarin. Di situ ada beberapa contoh animasi yang ketika dia bergerak atau berjalan, kemudian dia berpindah ke kondisi yang berbeda. Misalkan di kondisi yang awal itu adalah kondisi gunung. Kemudian berikutnya itu animasi atau kondisinya ada di tengah hutan. Nah, di situ di animasi itu ada dua tempat yang berbeda. Atau kita bisa ibaratkan scene. Ya, jadi
di situ ada scene yang berbeda. Kalau kita perhatikan di bagian atas, di sini ada nama scene 1. Ya. Jadi ibarat ini adalah adegan 1 di animasi di scene 1 ini. Di sini kita bisa menambahkan beberapa scene. Di Flash ini kita bisa menambahkan beberapa scene untuk membuat adegan yang berbeda. Cara menambahkan scene itu kita bisa ambil dari menu Insert, kemudian Scene. Ya, dari menu Insert, kemudian Scene. Maka di sini akan berubah menjadi Scene 2. Sedangkan di lembar kerja, dia animasinya menjadi kosong lagi atau dibuat dari awal. Karena ibarat di sini adalah berbeda halaman. Jadi yang tadi itu adalah scene 1. Ya. Kalau yang tadi adalah scene 1 ini yang sudah ada animasi yang kita buat. Yang tadi yang setelah kita tambahkan ini adalah scene 2. Dimana ini adalah halaman baru, belum kita buat animasinya. Nah, untuk berpindah scene, kita bisa klik dari menu View, kemudian Go To. Ini ada scene 1 dan scene 2. Atau di bagian atas, di sebelah kanan, di sini ada gambar seperti clipboard. Ya, jadi di sini menandakan ada scene. Kita bisa berpindah, kita bisa langsung memilih scene yang ingin kita tampilkan. Nah, silakan di scene kedua ini kamu juga tambahkan satu animasi twin. Ya, sama seperti yang scene pertama. Scene kedua ini kamu tambahkan animasi twin, tetapi buatlah objek atau pergerakannya itu berbeda. Misalkan Bapak buat seperti ini. Frame. Oke. Ya, jadi kamu buat seperti ini. Nah, untuk pergerakannya ini hanya contoh, kamu bisa buat pergerakan yang berbeda. Ya. Jadi ini adalah animasi yang ada di scene kedua. Kalau kita pindah, ini adalah animasi yang ada di scene 1. Silakan tadi kamu tambahkan scene baru, kemudian kamu buat animasi di scene yang kedua juga. Jika sudah, kita bisa melihat keseluruhan animasi itu dengan menekan tombol Ctrl Enter. Nah, ketika kita tampilkan, ya, dengan menggunakan Ctrl Enter, di sini akan terlihat animasi dari scene 1 itu langsung dilanjutkan ke scene kedua.
Jadi di sini animasi akan otomatis berjalan itu langsung berpindah ya, misalkan dari scene 1 setelah selesai itu langsung menjalankan scene kedua. Ya. Oke. Jadi animasi seperti ini, ketika kita membuat beberapa scene, kemudian kita jalankan, dia akan otomatis setelah animasi di scene 1 ini selesai, dia akan otomatis berpindah ke scene kedua. Oke, silakan dicoba terlebih dahulu apakah sudah otomatis berubah seperti ini ya ketika dijalankan. Nah, kalau sudah diyakinkan bergerak atau berjalan seperti ini, dia bisa otomatis berpindah scene dan animasi yang kita buat itu berjalan dengan baik. Kita kembali ke scene 1. Kita akan mulai masuk menggunakan yang namanya action script. Di scene 1 kita tambahkan satu layer baru. Oke, sebentar, mungkin Bapak akan atur dulu biar lebih jelas terlihatnya. Ya. Oke, jadi Bapak ulangi. Di scene 1 kita tambahkan layer baru. Ya, kita add new layer. Di layer yang baru ini kita buat satu shape. Ya. Misalkan kita buat shape seperti ini. Coba. Biar tidak bingung antara shape yang kita buat scene 1 ataupun shape yang ada di scene kedua atau yang kita gerakan, bisa kamu atur warnanya atau bentuk objeknya yang berbeda. Kemudian kita bisa tambahkan tulisan misalkan seperti ini. Ini masih di layer kedua. Jadi layer 2 ini berisi shape dan tulisan. Silakan dibuat terlebih dahulu. Tambahkan layer, kemudian berikan shape dan tulisan seperti ini. Jika sudah dibuat, kita blok atau kita pilih semua shape yang ada di layer kedua atau semua objek yang ada di layer kedua ini, yang tadi shape dan tulisan. Kita klik kanan, pilih convert to symbol. Ya.
Jadi yang di layer kedua ini, yang shape dan tulisan, kita pilih, kita klik kanan, convert to symbol. Simbol ini di name kita tuliskan next. Untuk tipenya kita ganti menjadi button. Ya. Jadi ini kita mulai menggunakan simbol button. Kalau sebelumnya kita hanya membuat mengenal button itu seperti apa di simbolnya. Sekarang dari button ini kita akan fungsikan. Jadi klik kanan, convert to symbol. Name-nya misalkan kita tulis next. Tipenya kita ganti menjadi button. Kemudian kita klik OK. Ya. Kalau kita ingin modifikasi, itu bisa sama seperti kemarin kita membuat insert simbol button. Kita bisa mengklik 2 kali si buttonnya. Kemudian kita ubah kondisi yang ada di layer button ini atau objek button. Mulai dari misalkan di bagian over, kemudian di bagian down, itu bisa kamu atur kondisinya. Misalkan di over kita insert keyframe, kemudian kita ubah warna shape-nya, contohnya seperti ini. Ya, jadi tadi ketika di scene 1 kemudian kita tambahkan shape dan tulisan. Shape tulisan ini kita pilih, kita seleksi, klik kanan, convert to symbol, jadikan button. Kemudian kita apabila kita ingin memodifikasi si tombolnya, kita klik 2 kali saja. Kita akan langsung dibawa atau diarahkan ke timeline dari si tombol next ini. Ya. Kita bisa atur, tambahkan keyframe di masing-masing kondisi, di over ataupun di down. Kemudian kita bisa ubah si properti dari tombolnya. Ya. Kalau kita play, silakan seperti ini. Tombol ini masih belum bisa kita gunakan. Ya, jadi sekarang kita mengatur visualnya terlebih dahulu. Ya, jadi silakan yang layer 2 ini tadi kamu tambahkan 1 buah tombol next. Nah, di scene kedua kamu lakukan hal yang sama. Ya, jadi tambahkan layer, buat shape, misalkan seperti ini. Bisa juga kamu tambahkan tulisan. Kemudian lakukan hal yang sama di blok, convert to symbol, name-nya mungkin kita ganti menjadi previous, tipenya
tetap button. Kemudian kita bisa modifikasi, tambahkan kondisi-kondisi yang tadi. Di over kita bisa ubah, di bagian down juga bisa kita ubah. Insert keyframe, kita klik, misalkan kita ingin ganti warna backgroundnya. Saya insert keyframe lagi. Jadi misalkan seperti ini. Silakan dibuat seperti ini dahulu. Jadi di masing-masing scene ada satu layer yang berisi animasi dan satu layer berisi tombol. Ya. Jadi ada satu layer yang berisi animasi dan satu layer berisi tombol. Jika ada kesulitan, bisa langsung kamu tanyakan. Ya. Jika misalkan kamu ketinggalan juga, bisa langsung kamu sampaikan, nanti akan Bapak ulangi untuk langkah-langkahnya. Ya. Jadi di sini di masing-masing scene ada dua layer. Layer pertama ini berisi animasi. Layer kedua ini berisi objek yang kita jadikan sebagai tombol. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan, Sena. Untuk pergantian warna buttonnya tadi bagaimana ya, Pak? Oke. Jadi untuk merubah properti dari tombol, nah di sini kita bisa memilih layer yang berisi tombol. Kemudian kita klik dua kali si tombolnya. Sehingga di sini akan muncul scene 2 dan tombol previous. Atau kita bisa membuka tab library. Nah, di sini ada tombol yang kita buat. Misalkan ini adalah tombol next dan ini adalah tombol previous. Kita buka saja. Klik icon si tombolnya. Hasilnya akan sama, kita akan diarahkan ke scene dan di sini ada tombol. Nah, untuk menambahkan atau mengatur properti, oke, di sini Bapak hapus dulu deh. Nah, di sini di bagian timeline ada kondisi. Karena tombol di sini ada 3 kondisi. Kalau hit ini adalah untuk area. Ya, hitnya kondisinya di sini ada up pada saat tombol ini diam. Over ini adalah kondisi pada saat si mouse ini berada di atas si tombol. Dan down ini adalah kondisi pada saat kita mengklik. Jadi si tombol ini kita tekan. Nah, untuk menambahkan kondisinya, di bagian
over, ya misalkan ketika kita mengarahkan si mouse ini ke atas tombol, warnanya mau berubah. Ya, jadi kita ingin warna si tombol ini dia berubah. Berarti di bagian over, kita klik kanan insert keyframe. Ya, jadi di bagian over, kita klik kanan insert keyframe. Nah, di sini akan muncul keyframe di bagian over. Dan dua objek ini dia otomatis terpilih. Ya. Nah, untuk menghilangkan seleksi, kita klik saja di area kosong. Kemudian kita pilih yang mana nih yang mau kita ubah propertinya. Misalkan background. Kita klik si backgroundnya, kembali ke tab properti, kita bisa ubah warnanya. Nah, misalkan di over, udah nih, kita cukup ubah warna backgroundnya saja. Nah, kita ingin tambahkan animasi ketika tombol ini ditekan. Berarti di bagian down, sama. Kita klik kanan, insert keyframe. Klik di area kosong, kita pilih objek yang mau diubah propertinya. Misalkan kita mau ubah seperti ini bisa saja ya. Jadi properti apapun kita bisa ubah ketika kita sudah menambahkan keyframe. Ya. Jadi seperti ini untuk menambahkan atau mengatur properti di tombol. Silakan dicoba, Sena. Pak, terima kasih, Pak. Ya. Yang lain, apakah ada yang mengalami kesulitan? Nah, berikutnya kalau sudah, kita bisa langsung klik saja di bagian scene kedua ini. Ya. Ya, silakan ditambahkan tombol terlebih dahulu. Jika sudah, kita baru bisa berpindah atau menambahkan yang namanya script agar si tombol ini berfungsi. Nah. Oke. Oke, yang penting di layer kedua ini kamu buat tombol saja terlebih dahulu. Untuk mengatur properti atau kondisi tombol kita bisa atur belakangan. Nah, sekarang perhatikan, kita akan mulai menambahkan yang namanya script. Di layer 1, di sini kan sudah ada animasi. Kita tambahkan satu layer baru. Ya. Mungkin biar lebih mudah, layer ini kita bisa ubah namanya. Misalkan layer 1 ini adalah animasi. Ya. Jadi di sini Bapak ubah supaya lebih jelas. Layer kedua ini adalah tombol. Dan layer ketiga ini adalah script. Jadi ini layer 1 ini adalah untuk animasinya. Layer 2 ini untuk tombolnya. Layer ketiga ini untuk menambahkan script. Di layer ketiga, kita klik frame paling akhir. Ya, di layer ketiga, kita klik frame paling akhir yang kita gunakan. Kalau misalkan di sini kita Bapak menggunakan frame ke-25, 25 frame, berarti kamu klik frame yang 25.
Kalau misalkan kamu menggunakan lebih dari ini, contoh Bapak, misalkan frame 50, kamu klik di frame ke 50. Ya, jadi intinya kita arahkan di frame terakhir yang kita gunakan. Ya, meskipun di masing-masing layer itu berbeda ukuran framenya. Tapi klik saja di frame yang paling akhir. Jika sudah, kita buka yang namanya jendela action. Dari menu window, pilih actions atau shortcutnya tombol F9. Ya. Oke, Bapak ulangi. Jadi kita tambahkan satu layer, kita klik frame terakhir di layer script ini, kemudian kita buka jendela action, itu dari menu window, actions, atau kita tekan tombol di keyboard itu tombol F9. Maka akan muncul jendela actions. Ya. Oke, sebentar. Jadi yang sambil menunggu, akan kamu persiapkan dulu. Nanti coba. Oke, sedikit ada. Oke, jadi di frame terakhir, jadi di sini di script, di frame terakhir, ya, ini kita tambahkan keyframe terlebih dahulu. Ya.
Jadi di frame terakhir kita tambahkan insert keyframe, baru kita buka jendela action. Di jendela action, di sini, oke. Jadi kita ingin di jendela terakhir ini animasi itu berhenti, ya. Jadi ketika kita jalankan sudah muncul animasi, dia itu berhenti, tidak langsung berpindah ke scene berikutnya. Ya. Sehingga di sini di bagian frame terakhir kita tambahkan satu keyframe, dimana di sini akan kita gunakan untuk menambahkan script berhenti, ya. Jadi di frame ke-25 atau frame terakhir kita klik, kita buka jendela actions. Di sini kita karena kan kita ingin membuat animasi ini berhenti, berarti kita tuliskan kode stop, buka tutup titik koma. Jadi di frame ke-25 setelah kita tambahkan keyframe, kita buka jendela actions, kita tuliskan kode atau script stop, buka tutup kurung, kemudian titik koma. Kalau sudah kita tambahkan stop, ketika kita play Ctrl Enter seperti ini, maka yang akan berjalan itu animasi yang scene 1 saja. Dia tidak berpindah, tidak langsung berpindah ke scene kedua. Ya. Jadi ini fungsi dari script stop. Jadi untuk menghentikan animasi. Nah, sebelum tadi kita menambahkan script stop, diperhatikan lagi untuk seleksinya yang sedang dipilih itu frame keberapa. Ya. Oke, ini untuk script stop. Jadi untuk fungsinya menghentikan animasi. Kalau sudah berhenti, si tombol ini akan kita fungsikan untuk berpindah, untuk memindahkan ke halaman kedua atau scene kedua. Jadi ketika kita klik next, kita akan langsung diarahkan ke scene kedua. Berarti berikutnya kita menambahkan script atau kode di tombol next. Berikutnya kita klik si tombol next-nya.
Nah, kalau di sini kita tidak bisa langsung menambahkan di objek, ya. Kita klik yang namanya kode snippets, ya. Jadi kalau kita klik tombol next, di sini akan muncul peringatan atau notifikasi. Nah, di sini kita gunakan yang namanya kode snippets yang di bagian atas. Di kode snippets ini kita pilih, kita buka action. Bukan di action, di bagian timeline navigation. Ya. Jadi kita buka kode snippets, kita buka timeline navigation. Nah, kita ingin fungsikan di sini tombol next ini digunakan untuk membuka frame kedua, kemudian di frame kedua sendiri, ya. Karena kan ini animasinya ada dimulai dari layer dari frame pertama. Berarti kita akan arahkan. Nah, nanti ketika kita tekan tombol, kita akan diarahkan ke scene kedua pada frame 1. Nah, berarti di sini di bagian timeline navigation kita pilih yang click to go to scene and play. Ya, jadi kita tentukan scene berapa yang dibuka dan di frame keberapa. Oke. Jadi kita klik 2 kali. Coba sebentar. Ya. Oke, F9. Kita tadi klik si tombolnya. Pilih kode snippets. Di bagian timeline navigation, klik go to and play. Untuk set instant kita klik 2 kali. Di sini kita pilih saja button, terus angka satunya kita ganti menjadi next. Ini adalah nama yang kita gunakan untuk si tombol next. Kalau sudah oke, maka di sini akan muncul script seperti ini. Bentar ya, ini bagaimana? Oke. Nah, akan muncul frame seperti ini. Ya, jadi di sini ada button underscore next, event listener. Nah, di sini kita tidak untuk penjelasan dari script ini untuk menyatakan tombol mana yang kita gunakan. Kemudian function di sini adalah untuk menyatakan fungsinya atau perintahnya, dan di sini adalah untuk menyatakan script atau perintahnya yang kita masukkan ke tombol next. Nah, di sini ada go to and play. Ini adalah frame-nya. Kemudian di sini adalah scene yang kita ingin buka. Yang depan ini kita bisa ganti dengan nomor frame yang ingin kita langsung buka. Dan scene ini
kita gunakan untuk membuka scene-nya, scene yang berapa. Jadi di sini adalah nama scene-nya. Kalau kita ingin buka scene 2, berarti kita klik scene 2. Oke. Jadi Bapak ulangi tadi di bagian kode snippets, klik buka timeline navigation, klik go to scene and play. Oke. Kemudian tadi ininya kita ganti. Oke, sebentar. Setelah instance name-nya jadi button underscore next. Kalau sudah akan seperti ini tampilannya. Oke, mungkin materi kita pada pagi hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Nanti setelah ini kita bisa coba ya. Ya, untuk berikutnya kita akan praktikkan, kemudian kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Nanti bisa kamu coba untuk yang setidaknya yang script stop terlebih dahulu. Oke, selamat pagi dan terima kasih semua. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Terima kasih.